Oke, hari ini kita akan belajar membuat layout tulisan. Eh, Detail isi dari layout tulisan sudah saya share di grup. Nanti rekan-rekan bisa melihatnya. Oke, kita mulai dari bagian awal ya. Ukuran kertas A4. Saya share dulu. Nah, oke. Ini ya. Ukuran kertas A4 ini ketemu di layout. Nanti teman-teman bisa melihat di MS Word di bagian atas ada layout. Beberapa MS Word dengan versi yang berbeda mungkin agak sedikit berbeda ya tampilan di atas ini ya. Untuk tulisan kita pilih A4. Banyak PC laptop yang dia MS Word-nya menggunakan defaultnya letter ya. Tapi yang umum kita gunakan terutama di Narotama adalah A4. Sehingga kita set tulisannya adalah tulisan dalam format A4. Ini A4 ya. Nah, ini sudah kertas A4. Kemudian marginnya 4433. Nanti bisa disesuaikan ya. Kadang atasnya 3433, ada yang 4433 ya. 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah. Bisa dilihat di layout lagi, margin. Ini ada bagian margin ya, custom margin. Beberapa laptop atau PC teman-teman mungkin menggunakan ukurannya bukan sentimeter tapi inch. Maka terlebih dahulu nanti perlu dirubah ukurannya ya. Ini bisa ketemu di file, kemudian option, nanti pilih di advance. Coba dicari di bagian bawah. Nah, ini ya. So, measurement and unit of. Ini nanti ya. Yang masih dalam in nanti bisa diganti dalam sentimeter. Yang masih dalam in nanti bisa diganti dalam sentimeter. Oke ya. Tinggal di oke. Nah, sehingga nanti ketika kita membuat margin yang keluar adalah sentimeter ya. Sentimeter, sentimeter, sentimeter. Tadi kita buat berapa? 4433. Atasnya 4, kirinya 4, bottomnya 3, bawahnya 3, kanannya juga 3. Oke, ini ya. Ini apa? Sudah marginnya sudah 4433. Nah, oke. Kemudian font yang biasa kita gunakan adalah Times New Roman. Nanti disesuaikan ya, Times New Roman. Oke, untuk ukuran font kita akan banyak berinteraksi dengan heading. Heading ini nanti akan ketemu di style ya. Heading ini akan ketemu di style. Oke. Untuk bab, nah ini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, plus daftar pustaka lampiran, plus bagian depan. Ini saya setting dengan heading 1, sama dengan ukuran bab ya. Oke, teman settingnya di home kita punya style ya. Ada heading 1, heading 2, nanti sampai heading 3, heading 4, sementara kita akan buat sampai heading 3. Bab dia masuk heading 1, nah yang subbab yang tulisnya 1.1 dia masuk heading 2, kemudian nanti kalau ada subbab ada anaknya lagi, misalkan di sini saya buat di sini 3.2.1 populasi, supaya nanti kita bisa praktek untuk heading 3 ya. Ini heading 2, ini heading 3. Oke, kita mulai dari heading 1. Heading 1 dia tulisannya biru ya. Padahal kita pengennya hitam ya. Maka kita klik kanan modify. Klik kanan modify. Heading 1 tulisannya Times New Roman.
Time New Roman. Diketik juga bisa. Time New Roman. Ukurannya kita bikin 13. Kalau tidak ada 13, ketik saja 13. Kemudian dia bold, warnanya hitam, ini warnanya hitam. Kemudian posisinya di tengah, posisi di tengah. Nah, dan oke, kita setting formatnya. Spacingnya before dan afternya kita bikin 00 saja. Kemudian line spacingnya kita bikin 1,5. Line spacingnya kita bikin 1,5. Oke, oke. Ya, tinggal mana heading satu, tinggal kita pilih ya. Oh, ini heading satu, heading satu, heading satu ini semua heading satu ya. Maksudnya apa heading satu? Ini masuk kategori heading satu, heading satu, heading satu. Ini heading satu, heading satu, heading satu, heading satu. Oke, heading satu sudah semua ya. Sekarang kita membuat heading 2. Ini yang heading 2 ya, heading 2. Heading 2 di sini tampilannya biru, sehingga perlu kita modify ya. Tinggal diklik, kemudian klik kanan. Modify. Oke, tulisannya sama, kita akan buat Time New Roman. Kita lihat di sini ya. Nah, heading 12, heading 2, Time New Roman ya. Untuk subbab. Subbab, kemudian ada sub-subbab, ada sub-subbab, ada subbab, ada sub-subbab. Oke. Heading 2 kita set dulu. Time New Roman. Ukurannya 12, warnanya hitam. Bold, warnanya hitam. Justified di sini ya. Oke, kemudian coba kita format. Before and afternya kita bikin 00, kemudian spasinya 1,5. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, tinggal dipilih heading 2. Ini heading 2 semua ya. Heading 2, heading 2, jelek. Ini juga heading 2, jelek. Ini juga heading 2. Set. Ini heading 2 juga. Set. Ini heading 2. Heading 2. Heading 2. Oke. Heading 1 sudah, heading 2 sudah, sekarang heading 3. Subbab. Ini adalah populasi sampel. Nanti yang lainnya juga bisa diberikan ya. Jenis data, sumber data, teknik pengambilan data. Ini juga bisa dibikin subbab ya, variabel penelitian, definisi operasional variabel, misalkan begitu ya. Bisa dibikin subbab lagi. Oke, maka sekarang kita akan men-set heading 3. Heading 3, kita set, klik kanan, modify, tulisannya Time New Roman, tetap 12, bold, warnanya hitam, kayaknya abu-abu tadi itu. Justified, kemudian di sini kita cek. Nah, before afternya 0 saja, spacingnya 1,5. Oke, oke. Nah, ini mana yang heading 3 ini, populasi sampel. Oke, untuk mengecek hasil layout kita, ini ada opsi view di atas, tombol di atas ada view, kemudian klik navigation pane. Ini kelihatan ya. Layout yang sudah kita buat ya, kelihatan ya. Nah, kalau ada yang begini, udah begini, ini dinormalin saja, normal. Ya. Nah, nanti daftar isi yang akan muncul seperti itu ya, daftar isi. Nanti setelah kita mengeset semua layout tulisan, nanti kita bisa membuat daftar isi secara otomatis ya. Oke, setelah ini kita akan membuat paragraf, format paragraf ya. Selain bab, subbab, sub-subbab, maka nanti komponen yang paling banyak adalah paragraf ya. Oke, maka kita akan buat paragraf. Di sini nggak ada tulisannya paragraf, sehingga kita buat dulu paragrafnya ya. Dengan style baru, ini ada ya. Ini kan style, kemudian ini ada
panah kecil ini bisa diklik untuk new style ya. Oke, kita akan buat yang namanya paragraf, maka kita bikin new style saja. 12, kemudian hitamnya Roman betul 12, ininya hitam, kemudian tidak bold ya, tidak tebal, biasa saja. Kemudian untuk paragraf dia rata kanan kiri, bisa dilihat ini ya, posisi tulisan ada rata kiri, ada tengah, ada rata kanan kiri. Kita pilih yang rata kanan kiri, klik. Kemudian formatnya kita pilih before afternya, kita bikin 00, spasinya 1,5. Nah, kemudian salah satu ciri paragraf adalah pada baris pertama dia menjorok ke dalam. Paragraf kan begitu ya, baris pertama dia menjorok ke dalam. Maka first line-nya spesial, first line-nya kita bikin ini macam-macam ya. Coba kita bikin 0,7 saja. Nanti macam-macam ya, tergantung aturannya. Kalau default-nya 1,27. Tapi di sini kita bikin 0,7 saja. Oke. 0,7. Oke. Oke. Nah, ini nanti di sini paragraf. Misalkan. Jadi paragraf masuk mana? Bisa dari sudah sebelum paragraf. Oh, belum tersimpan tadi. Oh, tadi belum tak kasih nama. Dia namanya style 1. Nah, kasih nama ya. Paragraf saja. Jadi gampang nyarinya. Paragraf. Oke. Nah, ini paragraf ya. Dengan style paragraf nanti setiap tulisan, misalkan kita dapat tulisan bebas di sini. Misalkan kita dapat tulisan bebas di mana ya. Misalkan saya random saja ngambil tulisan. Nah, ini tulisannya dapat dari internet. Biasanya dia formatnya model seperti ini ya. Nah, maka tinggal diklik paragraf. Nah, dia akan jadi model paragraf. Paragraf kan modelnya begini ya. Oke, kita lanjut. Nah, jangan lupa nanti di save ya. Membuat tulisan nanti di save. Kelas C. Dan aja ya. Tadi apalagi aturan-aturan yang ada. Ini sudah masuk ini. Nah, kita ini sudah selesai. Nah, ini juga sudah selesai. Sekarang kita antara bab pisahkan dengan break. Cover juga ada. Oke, tadi kita menganggap setiap bagian-bagian ini sebagai paragraf ya. Mari kita pisahkan dengan break supaya halamannya terpisah. Di mana ada break di layout. Nah, tinggal klik layout, kemudian ada break. Section break-nya kita buat next page. Oke, sudah terpisah ya dengan ini ya. Nah, bagian depan dengan bagian berikutnya. Oke, kemudian pada ini ada catatan ya. Cover tidak ada halaman. Setiap kita melihat tulisan-tulisan buku itu kan pada bagian cover tidak ada halamannya ya.
Bagaimana cara membuat cover tidak ada halaman? Ini cover ya, sampul depannya katakanlah cover. Ini cover. Nanti ada gambar, ada apa ya di cover, ada tulisan macam-macam. Oke. Halaman pertama cover tidak ada halaman, halaman berikutnya nanti baru mulai muncul halaman. Nah, gimana cara membuatnya? Oke, pada bagian bawah kita klik supaya headernya ya. Cover itu kan ada muncul di bagian header kalau di bawah ya. Klik supaya headernya muncul, kemudian link to previous. Sambungan ke halaman sebelumnya ini dinonaktifkan sehingga nanti settingan halaman ini dengan halaman sebelumnya berbeda. Halaman ini mulai muncul halaman, tapi di halaman muncul nomor halaman, kalau di bagian awal tidak ada nomor halamannya. Maka di link di previousnya di nonaktifkan. Oke, pada bagian depan kita sering melihat buku-buku itu pada bagian depan halamannya menggunakan angka Romawi. Maka di sini page number-nya, format page number-nya dibuat angka Romawi. Mulainya I, tinggal diklik atasnya ini, mulainya I. Oke, tinggal insert page number pada bagian bawah tengah I. Nah, sudah ya. I. Oke, kalau tulisannya ini tulisannya apa ini? Calibri. Sesuaikan saja ya. Pakai Times New Roman 12. Times New Roman 12. Sesuai dengan format tulisan paragraf ya, Times New Roman 12. Oke. Oke, kemudian tadi ya setiap tab di break, ini di break lagi, kita lihat break lagi. Yang halaman cover, coba cek bagian bawahnya nggak ada halamannya, mulai halaman 2 sudah, nah, mulai halaman ini muncul halamannya, I, halaman ini juga muncul I, kok I semua? Maka pada halaman yang harusnya I2 tapi masih muncul I1 ini tinggal diklik saja. Kemudian di page number ini format page number-nya continue from previous section. Continue from previous section. Berarti oke. Halamannya saya itu ya. 1, 2. Oke. Ini halaman persetujuan. Kemudian kata pengantarnya ini juga di break lagi, layout break. Cek halamannya 2, 3, betul. Nanti kalau ternyata masih sama 2 terus 2 lagi berarti langkahnya sama seperti tadi ya, continue from previous section. Juga berikutnya tinggal di break lagi, next 4. Ya sudah. Ini di next lagi 5. Ini di next lagi. Oke, 6 betul. Ini di next lagi. 6, 7 betul. Oke, kemudian bab 1 ini dia settingannya berbeda dengan bagian awal. Kalau dia di buku-buku itu bagian awal dia menggunakan tulisan page number-nya angka Romawi. Tapi pada bab 1 dia akan mulai menggunakan angka biasa ya 1, 2, 3, 4. Kalau tadi kan I1, I2, I3, dan seterusnya. Di bagian ini nanti kita akan mulai menggunakan halaman nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena formatnya berbeda, maka pada bab 1 ini link to previous-nya dinonaktifkan. Kemudian di bagian bawah di page number-nya formatnya diganti yang 1, 2, 3, statnya 1. Oke, muncul ya. Mulai bab 1 dia sudah menggunakan angka 1.
Bab berikutnya Romawi, nah, sudah ya. Bab awal cover tidak ada halamannya. Oke, sampai sini lancar. Kemudian, nah nanti bab-bab kita pisah dengan break ya, sama dengan tadi ya. Pisah dengan break. Break. Halamannya coba dicek satu satu. Wah, masih satu satu. Berarti ini diklik format page numbernya, pilih continue from previous section. Klik satu dua. Bab tiganya pisah lagi dengan break. Oke. Bab empatnya pisah lagi dengan break. Oke. Bab dengan break. Oke. Lampiran juga pisahkan dengan break. Baik, kita cek halamannya urut ya. Nah, sampai halaman 7. Nah, ini untuk layout tulisan. Oke, ketika kita sudah membuat layout tulisan pada view navigation pane dicentang, maka muncul pada bagian kiri seperti ini. Nah, ini nanti yang akan muncul pada daftar isi ketika menambahkan daftar isi. Dengan navigation pane kita bisa loncat-loncat ya. Nah, kita mau kemana? Bab 3. Oh, langsung diarahkan bab 3. Kita mau kemana? Daftar pustaka misalkan. Nah, kita sekarang akan menuju ke daftar isi. Daftar isi. Set. Daftar isi. Bagaimana cara membuat daftar isi otomatis pada bagian reference? Reference. Ya. Pada bagian reference kemudian ada pilihan tabel of content. Tabel of content. Tinggal dipilih ya. Pilih yang paling atas saja. Klik. Ketika kita sudah membuat layout dengan heading dan style yang ada, maka kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Nanti juga akan ada ya daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nanti sambil jalan kita akan belajar juga bagaimana cara membuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran secara otomatis. Oke, kita save ya. Oke, itu cara kita dalam membuat layout tulisan. Nanti rekan-rekan ketika membuat laporan hasil survei, tulisan karakteristik ilmiah untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis wajib menggunakan format layout ya. Nanti isinya apakah pakai ini, apakah pakai yang lain kita diskusikan model layoutnya seperti ini.